ala al-wasiyah. Kita kita di sini berkumpul di sini karena rahmat Allah, karena pertolongan Allah, dan tidak lupa juga salat serta salam kita panjatkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan jahiliyah kegelapan menuju jalan terang kita melalui Islam. Siapa yang berpuasa hari ini? Saya. Puasa apa Kevin? Puasa apa? Ya puasa apa? Betul ya. Sahur. Enggak. Sahur. Tapi enggak sahur. Sudah. Sahur. Jam berapa ya? Sudah jam 5. Setengah 5 ya. Aspiro ya. Biasa. Jadi siapa yang tahu fadilah sahur? Tidak tahu? Belum tahu. Fadilah sahur itu untuk membangunkan kita dalam sepertiga malam terakhir itu terkabulnya doa-doa kita. Karena sepertiga malam terakhir itu malaikat diutus ke bumi untuk menjemput doa-doa kita. Dan fadilahnya puasa tahu? Puasa itu fadilahnya agar kita senantiasa untuk menjaga diri. Bagaimana menjaga diri? Menjaga emosi kita saat marah kudu ditahan, karena kalau tidak ditahan sama saja bohong puasa kita itu. Puasa kita hanya sekedar lapar dan dahaga. Ya. Bisa terlebih dahulu. Yakin? Sudah. Niat. Extrona. Sudah semua ya. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang zikir dan doa-doa setelah sholat. Kenapa kita harus zikir terlebih dahulu setelah sholat? Pak, tidak? Ya, salah satunya untuk mendapatkan pahala. Ya, mungkin ada yang lain? Sunnah. Oke. Ya, boleh. Jadi kenapa kita harus doa ketika habis sholat dan zikir? Untuk mengingat Allah. Saat itulah, saat sholat itu adalah penghambaan kita yang tertinggi, karena setiap sholat itu tidak boleh main HP. Kalau kita ke mana haji itu biasanya boleh main HP. Kalau zakat boleh main HP. Tapi kalau sholat kenapa kita tidak boleh main HP? Karena kita sholat itu adalah penghambaan kita pada Allah paling tertinggi. Jadi ketika sholat itu paling mulia. Paling mulia itu apa? Kepala. Paling mulia itu kepala. Ketika sholat itu kepala diratakan dengan kaki. Jadi di dunia ini kita tidak ada apa-apanya. Jadi jangan sombong, jangan takabur. Takabur itu apa? Terlalu cinta dunia sampai melupakan akhirat. Ada yang sudah hafal dengan doa puasa Ramadan? Ada? Doanya Allahumma nawa itu bukan ya? Nawa itu sama badir an adail
sanati lillahi rabbil alamin. Biar anak-anak menghafalnya juga lagu dibuat sholat. Ini lagunya. Nawa sama godin an-adani tadi syari Ramadan masih bisa nanti lillahi ta'ala. Ayo kawan, ayo sama-sama. Nawaitu sama godin an-adani tadi syari Ramadan masih bisa nanti lillahi ta'ala. Yang artinya saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Jadi puasa itu salah satu ibadah yang paling mulia. Karena kenapa? Saat kita berpuasa itu menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat kita, menahan emosi kita karena untuk Allah Ta'ala. Dan apa artinya zikir buat kalian? Ingat. Terus apa lagi? Apa lagi Yuda? Jadi kata zikir berasal dari kata jalaqah yang berarti mengingat, menyebut, menuturkan atau merenungi. Jadi pengertian zikir ialah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat keagungannya atau kemuliaannya seperti membaca tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Yang biasanya habis sholat itu lancing siapa? Pepi, ya. Ya Pak. Tahu lancing? Bersalam kelencing. Pepi, tidak? Kadang-kadang ya, dongileng ya. Gak apa-apa. Yang penting wajib belum sholat ini ditulis nomor. Tinggal juga sudah sholat. Membaca tasbih. Ada yang enggak? Gimana baca tasbih? Subhanallah, subhanallah, baca tasbih. Dan ada lagi bacaan tahlil. Alhamdulillah dan takbir, Allahu Akbar dan takbir, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada lagunya ini. Pokoknya belajar sama kita itu full. Jadi kita pokoknya wajib bermain dengan bersenang-senang, belajar dengan bersenang-senang. Jadi anak itu tidak cepat. Ini lagunya yang buat itu Uji. Tahu Uji? Ustaz Zulfi Al-Bukhari guru saya ini. Jadi gini, lagunya Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayo, bareng-bareng. Subhanallah
takutlah padaku dan janganlah kamu ingkar padaku. Jadi ketika kita menyebut asmani Allah, menyebut asmani kanjeng Nabi, ketika itu kita belajar untuk mengingatnya. Jadi ketika kita itu mengingat Allah, maka Allah mengingat kita. Jadi apa ya? Allah itu tergantung prasangka hambanya. Jadi kalau kita gini, aku cuma isuk melek isuk paling radikal ini. Berarti yo radikal ini tenang. Tapi kalau kita yakin dari hati kita, maka akan dikabulkan. Yakin jika Allah mengabulkan kita. Dan ada beberapa waktu utama untuk berdoa. Salah satunya pada bulan Ramadan, terutama pada malam Lailatul Qadar. Yang tahu malam Lailatul Qadar bertepatan pada waktu apa? Puasa berapa? Ya, belum benar tapi belum 100% benar. Jadi gini, malam Lailatul Qadar itu bertepatan pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Jadi nggak tahu di malam selikur, rolikur, selikur, telikur, selawe orang ngerti. Jadi yang tahu hanya Allah. Itu pada waktu wukuf di Arafah, ketika menunaikan ibadah haji, pada saat wukuf di Arafah itu dikabulkannya doa. Ketika turun hujan itu ya Allah, mari menolong. Insya Allah kalau kita yakin ini benar di dalam hati kita dan pikiran kita, maka akan dikabulkan oleh Allah. Dari mana DKI benteng. Biasanya kalau ini terang, ini bakalan dikabulkan. Dan selanjutnya di antara azan dan iqamat. Di saat azan dan iqamat. Jadi di antara tengah-tengahnya. Ketika itu Allah itu memberikan kesempatan kepada kita untuk berdoa. Jadi doa pada Allah azan dan iqamat itu bisa dikabulkan. Ketika sujud dalam sholat, ketika sujud kan membaca apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Bisa habis itu sujud terakhir pada sholat itu kita berdoa, tempatkan berdoa. Jadi ya Allah, kalimat ini nikmat bulan, nikmat sehat. Apa dengan tertawa? Pak, salah. Oh iya. Maaf, kadang bapak itu lupa. Jadi gini, mohon dimaklumi ya, sudah salah biasa. Dan ada lagi ketika khatam Quran, membaca Al-Quran 30 juz. Siapa yang sudah sekarang membaca Al-Quran jadi fase-fase Al-Quran? Masih ikro? Oh ikro. Ikro berapa? 4. Dengan 5. Ini ya. Sama Pak. Oke. Apa? Dan ada lagi tempat yang baik untuk berdoa. Tempat yang baik untuk berdoa adalah di kala melihat Ka'bah. Di
dalam melihat masjid Rasulullah SAW di tempat dan di dalam melakukan tawaf diisi Multazam dalam Ka'bah di sisi sumur Zam-Zam di atas bukit Sofa dan Marwah di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, dan di sisi Jamarat yang 3. Selain itu, ketika kita tempat-tempat yang baik untuk berdoa itu di masjid, salah satunya itu ini yang sangat dianjurkan. Kalau kita nggak bisa ke sana karena terbatas oleh biaya, bisa di masjid kita, tapi jangan di WC, bukan di WC, ambil istiqomah. Tapi kalau keluar di situ Pak, ada kamar mandi? Oh iya, bukan itu, bukan di WC. Ya, apa? Dicermati kalimatnya, bukan di WC, jangan di WC ya. Tidak. Ya. Doa wajib itu Pak. Hah? Doa wajib. Itu biasanya doa mandi wajib. Kok tahu ya DKM-nya? Dikasih tahu di Jawa. Oh, di Indonesia kok tahu ya? Tahu. Padahal fikih mandi wajib itu di SMP ya. Itu Pak, kan ada katanya mandi wajib itu apa Pak? Oh, mandi wajib. Jore. Mandi wajib itu ketika kita merasa tidak suci dan di badan kita di apa? Ketika sudah balik biasanya itu mimpi yang gitulah ya. Dan untuk anak-anak belum Ini sekarang gitu Pak. iya Mimpi kebanjiran. kebanjiran boleh. Dan ketika doa itu ada adabnya. Bagaimana kita ada dalam berdoa ketika doa itu langsung lingkang aja. Siapa nanti besok ini sejauh nanti nggak boleh. Ketika doa itu harus terus apa? Harus fokuskan pada yang kita doakan. Hati pikiran kita harus menyatu. Memperhatikan saat tepat untuk berdoa seperti di tengah malam dan sehabis sholat pagi. Ketika di sholat itu biasanya doa apa tidak, zikir apa tidak? Ayo, Rana. Gimana? Zikir apa tidak? Ini zikir karena apa itu? Karena kita saat di sholat itu usahakan kita zikir, karena dengan zikir itu kita mengakui bahwa Allah itu ada. Dengan cara zikir itu mengingat, dan zikir itu mengingat Allah dan banyak lagi. Dan ini Bapak ada suatu soal, mohon anak-anak untuk berjalan. Berjalan. Menurun.
sombong sama kikir. Kalau sombong itu kita itu ya bangga dengan diri kita sendiri. Jadi mampu iso loh, aku ini mampu untuk dhuwur sombong. Kalau kikir itu gimana ya? Kalau kikir itu Pelit, Pak. nah itu tahu. Sudah dikerjakan di rumah saja ya, Iya. karena waktunya sudah selesai. Jadi gini, kesimpulan pada pembelajaran hari ini, kita mengenal zikir dan doa setelah sholat. Jadi ketika kita sholat itu jangan lupa berdoa dulu untuk mengagungkan asma Allah. Zikir jangan lupa karena untuk masa depanmu ya. Sebelum itu mari kita bersolat terlebih dahulu. Coba ya sholatnya ini nanti nih sholat badan apa enggak badan berapa belum. Yang jadwal apa? Hah? Gimana? Nah, sebenarnya yang di video betul. Selawat tarik. Nah, itu aja, Pak, yang pakai dari Ustaz Jibril tadi. Oh, ya. Untuk mengingat kita ya dalam mengingat kita untuk Allah. Ayo 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Mungkin cukup itu pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kekurangan datangnya dari Bapak karena ilmu, dan kelebihan datangnya